Malam itu, hujan baru saja reda. Bau khas tanah basah bercampur dengan aroma dedaunan hutan yang lembab. Suasana terasa hening, hanya diiringi suara gemerisik daun dan gemericik air yang masih menetes dari dahan-dahan pohon. Mukhlis, seorang pemuda desa berusia 24 tahun, melangkah dengan hati-hati di jalan setapak yang membelah hutan kecil. Jalan itu adalah jalur yang biasa ia lalui setiap pulang dari sawah, namun malam ini terasa berbeda. Langit gelap gulita, tanpa rembulan, seolah-olah langit malam ingin menyembunyikan segala rahasia yang ada di bawahnya. Di pundaknya tergantung cangkul dan sebuah karung kecil berisi sisa-sisa hasil panen. Kaki Mukhlis menyusuri tanah basah dengan langkah mantap, meskipun hatinya sedikit gelisah. Tidak ada alasan khusus, hanya saja ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Sejak kecil, Mukhlis sering mendengar cerita dari para tetua desa tentang hutan ini. Hutan yang katanya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, penjaga harta gaib, dan arwah penasaran yang tidak pernah tenang. Ia selalu menganggap cerita itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak bermain terlalu jauh. Namun, malam ini cerita itu terasa lebih nyata. Saat ia melangkah semakin dalam ke hutan, udara mendadak berubah dingin. Angin bertiup perlahan, membawa bisikan-bisikan samar yang tidak jelas asalnya. Mukhlis berhenti sejenak, menajamkan pendengarannya. Mukhlis. Mukhlis, suara itu terdengar lirih, seperti berasal dari jauh, namun menggema langsung di telinganya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan tua yang berdiri diam, menadi saksi bisu malam itu. Siapa itu? Tanya Mukhlis dengan suara sedikit gemetar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang kembali menyelimuti malam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan setelah seharian bekerja. Dengan cepat, ia melanjutkan langkahnya, berharap segera keluar dari hutan yang terasa semakin mencekam. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Mukhlis, jangan pergi. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan seorang ibu yang penuh kasih. Namun ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Langkahnya terhenti lagi. Kali ini, ia benar-benar merasa ada yang mengikutinya. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan samar di antara pepohonan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, memperhatikannya. Mukhlis mencoba menguatkan hati. Siapapun itu, jangan ganggu saya, teriaknya dengan nada setengah berani. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, bayangan itu perlahan-lahan bergerak mendekat. Tubuh Mukhlis kaku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya meskipun udara terasa semakin dingin. Ketika bayangan itu keluar dari kegelapan, terlihatlah sosok seorang pria tua berwajah tirus, mengenakan jubah hitam panjang. Rambutnya putih seperti kapas, dan matanya tajam, seolah-olah bisa menembus isi pikiran Mukhlis. Pria tua itu berhenti beberapa meter di depan Mukhlis, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Anak muda, jangan takut, katanya akhirnya, suaranya datar namun penuh wibawa. Aku membutuhkan bantuanmu. Mukhlis merasa bingung sekaligus takut. Siapa pria tua ini? Bagaimana ia tahu namanya? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya, tetapi mulutnya terlalu kaku untuk bertanya. Pria tua itu melangkah mendekat, kali ini dengan senyum tipis di wajahnya. Aku Darman, katanya sambil mengulurkan tangan. Namun, Mukhlis tidak menyambutnya.
Naluri mengatakan bahwa pria ini bukan orang biasa. Ada aura misterius yang melingkupi dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku tidak bermaksud menakutimu, lanjut Pak Darman. Aku sudah lama mengawasimu, Mukhlis. Aku tahu hatimu bersih, dan itulah sebabnya aku memilihmu untuk tugas ini. Mukhlis masih diam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan pria itu. Tugas apa? Tanyanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Pak Darman tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Aku adalah penjaga harta karun keluarga kami, sebuah tugas yang telah diwariskan selama berabad-abad. Tapi aku sudah tua, dan waktuku hampir habis. Aku membutuhkan seseorang yang bisa aku percayai untuk meneruskan tanggung jawab ini. Mukhlis terkejut mendengar kata-kata itu. Harta karun? Penjaga? Apa ini semacam cerita dongeng? Namun, tatapan mata Pak Darman membuatnya sadar bahwa ini bukan lelucon. Kenapa aku? Tanya Mukhlis, suaranya sedikit lebih tegas. Aku hanya seorang petani biasa. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang harta karun. Pak Darman mengangguk perlahan. Justru itu, Mukhlis. Aku butuh seseorang yang tidak tergoda oleh kekayaan. Hati dan niatmu yang murni adalah syarat utama untuk menadi penjaga. Pak Darman mengulurkan tangan sekali lagi, kali ini dengan gestur mengajak. Ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Mukhlis merasa ragu. Di satu sisi, ia ingin menolak dan melanjutkan perjalanan pulang. Namun, ada sesuatu dalam nada suara pria tua itu yang membuatnya sulit untuk menolak. Dengan berat hati, ia mengikuti langkah Pak Darman menyusuri jalan setapak yang semakin sempit dan gelap. Mereka berjalan selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam bagi Mukhlis. Pak Darman tidak banyak bicara, hanya sesekali menoleh untuk memastikan Mukhlis mengikutinya. Udara semakin dingin dan suara hutan semakin sunyi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Di hadapan mereka berdiri sebuah gua kecil dengan pintu yang hampir tertutup oleh akar-akar pohon besar. Masuklah, kata Pak Darman sambil membuka pintu gua yang terbuat dari batu besar. Di dalamnya, suasana begitu gelap hingga Mukhlis hampir tidak bisa melihat apa-apa. Namun, ketika Pak Darman menyalakan obor yang ia bawa, cahaya mulai menerangi ruangan gua. Betapa terkejutnya Mukhlis melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam gua itu, terpampang pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Tumpukan emas, permata, dan barang-barang antik berkilauan di bawah cahaya obor. Ada peti-peti penuh dengan koin emas, perhiasan indah, dan benda-benda lain yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Mukhlis terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini semua milikmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Darman mengangguk sambil tersenyum. Ini adalah warisan keluargaku, harta yang telah dijaga selama ratusan tahun. Tugas kita bukan untuk menggunakannya, tetapi untuk melindunginya. Harta ini adalah milik dunia gaib dan tidak boleh jatuh ke tangan manusia serakah. Mukhlis merasa tenggorokannya kering. Ia ingin menanyakan banyak hal, tetapi lidahnya terasa keluh. Pak Darman mendekati sebuah meja kecil di sudut gua. Di atasnya terletak sebuah cincin dengan batu hitam yang berkilauan. Ini adalah simbol tugasmu, katanya sambil menyerahkan cincin itu kepada Mukhlis. Selama kamu memakai cincin ini, kamu akan terhubung dengan harta ini. Tapi ingat, tanggung jawab ini bukanlah hal yang mudah.
Banyak ujian yang akan datang, dan kamu harus siap menghadapi semuanya. Mukhlis mengambil cincin itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti masuk ke dalam dunia lain, sebuah dunia yang penuh misteri dan bahaya. Namun, ia juga merasa tidak punya pilihan lain. Malam itu, di dalam gua yang penuh dengan kemilau harta karun, hidup Mukhlis berubah untuk selamanya. Malam itu, Mukhlis pulang dengan perasaan campur aduk. Cincin batu hitam yang diberikan Pak Darman kini melingkar di jarinya, terasa berat meskipun ukurannya kecil. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh bayangan harta karun di dalam gua dan kata-kata Pak Darman. Tugas ini bukan hal yang mudah, ucapan itu terus terngiang di telinganya. Namun, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia mampu menjalankan tanggung jawab tersebut. Sesampainya di rumah, ibunya yang sudah menunggunya di beranda terlihat heran. "Mukhlis, kenapa lama sekali? Apa kamu kehujanan?" tanya ibunya dengan nada cemas. Mukhlis hanya tersenyum kecil dan menjawab bahwa ia sempat beristirahat di tengah jalan karena lelah. Ia tidak ingin ibunya khawatir, apalagi menceritakan keadaan aneh yang baru saja dialaminya. Malam itu, Mukhlis sulit tidur. Tubuhnya memang lelah, tetapi pikirannya terus berputar. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia takut dengan tanggung jawab besar yang baru saja diberikan kepadanya. Di sisi lain, ia merasa tidak bisa mundur. Cincin di jarinya tampaknya menjadi bukti bahwa ia kini terikat dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpi aneh langsung menghampirinya. Ia melihat dirinya berada di dalam gua yang sama, dikelilingi oleh tumpukan harta karun yang berkilauan. Namun, kali ini suasana di gua terasa mencekam. Ada suara-suara aneh yang menggema, seperti bisikan dari makhluk tak kasat mata. "Jaga harta ini dengan baik, atau nyawamu menjadi taruhannya." Suara itu terdengar tegas, tetapi tidak jelas dari mana asalnya. Mukhlis mencoba mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan samar yang bergerak cepat di antara kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu mendekat dan berbicara langsung ke telinganya. "Jangan pernah melanggar aturan, atau kamu akan menyesal." Mukhlis terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terengah-engah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di dalam gua. Ia memandang cincin di jarinya. Batu hitamnya memancarkan kilauan redup di bawah cahaya lampu minyak. "Apakah ini semua hanya kebetulan?" gumamnya pelan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, dan Mukhlis mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Usaha kecil keluarganya yang sebelumnya pas-pasan tiba-tiba berkembang pesat. Sawah mereka menghasilkan panen yang melimpah, dan hewan ternak mereka terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Orang-orang di desa mulai memperhatikan keberuntungan yang mendadak menghampiri keluarga Mukhlis. "Mukhlis, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya ayahnya suatu pagi ketika mereka sedang sarapan. "Rezeki kita seperti tak ada habisnya akhir-akhir ini." Mukhlis hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa itu mungkin karena doa-doa mereka akhirnya dijawab. Ia tidak ingin menceritakan tentang gua dan harta karun kepada siapapun, termasuk keluarganya. Pak Darman telah memperingatkannya untuk menjaga rahasia itu, dan Mukhlis tidak berani melanggarnya. Namun, keberuntungan ini juga membawa perasaan aneh di hati Mukhlis. Ia merasa seperti ada harga yang harus dibayar untuk semua kemudahan ini. Setiap malam, ia masih bermimpi tentang gua dan suara-suara misterius yang terus mengingatkannya untuk menjaga harta itu dengan baik.
Ia mulai merasa bahwa keberuntungan ini bukanlah hadiah, melainkan ujian. Pada suatu malam, ketika semua orang di rumah sudah tertidur, Mukhlis mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ia membuka mata dan mendengarkan dengan saksama. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan hati-hati, ia bangun dari tempat tidurnya dan mendekati jendela. Ketika ia membuka tirai, tidak ada siapapun di luar. Yang ada hanya kegelapan malam yang sunyi. Mukhlis mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin. Namun, ketika ia berbalik menuju tempat tidurnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di sudut kamar, berdiri sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan intens. "Kamu sudah terikat, Mukhlis. Jangan lupakan tanggung jawabmu," kata sosok itu dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Tubuh Mukhlis membeku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan ruangan dengan hawa dingin yang menusuk. Mukhlis duduk di tepi tempat tidurnya, menggigil ketakutan. Ia menyadari bahwa cincin di jarinya mulai memancarkan cahaya redup, seolah-olah merespons kehadiran makhluk itu. Keesokan harinya, Mukhlis merasa bahwa ia harus berbicara dengan Pak Darman. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ia kembali ke hutan, menyusuri jalan setapak yang sama seperti malam pertama kali ia bertemu Pak Darman. Suasana hutan terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun hari masih siang. Setelah berjalan cukup lama, ia akhirnya menemukan Pak Darman duduk di sebuah batu besar, seolah-olah sudah menunggunya. "Aku tahu kamu akan datang," kata Pak Darman tanpa menoleh. Mukhlis duduk di hadapannya, mencoba menenangkan pikirannya yang masih kacau. "Pak, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa aku merasa seperti selalu diawasi?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Darman menghela napas panjang sebelum menjawab. "Itu adalah bagian dari tugasmu, Mukhlis. Harta ini bukan hanya sekadar kekayaan. Ini adalah warisan dunia gaib yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab ini." Mukhlis merasa semakin terbebani. "Tapi, kenapa harus aku? Aku tidak pernah meminta ini," katanya hampir menangis. Pak Darman menatapnya dengan tatapan penuh wibawa. "Kadang-kadang, kita tidak bisa memilih takdir kita, Mukhlis. Tapi percayalah, kamu dipilih karena kamu memiliki sesuatu yang istimewa. Hati yang tulus, niat yang bersih. Itu adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib." Mendengar penjelasan itu, Mukhlis hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi padanya adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menerima sepenuhnya tanggung jawabnya sebagai penjaga harta karun keluarga gaib. Malam berikutnya setelah pertemuannya dengan Pak Darman, Mukhlis merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Ia tidak bisa menjelaskan, tetapi hawa di sekelilingnya terasa berat. Ia berusaha untuk tetap tenang dan menganggap semuanya biasa saja. Namun, menjelang tengah malam, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu di rumahnya tiba-tiba berkedip-kedip, diikuti oleh suara gemerisik yang berasal dari ruang tamu. Mukhlis mengambil sebuah lampu minyak dan memberanikan diri untuk memeriksa. Ketika ia membuka pintu ruang tamu, ia melihat sosok bayangan berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tampak membungkuk, seperti mencari sesuatu di lantai. "Apa yang kamu cari?" tanya Mukhlis, suaranya bergetar. Sosok itu berhenti sejenak,
lalu menoleh ke arah Mukhlis. Matanya merah menyala dan mulutnya melengkung menadi senyum menyeramkan. "Kamu tidak akan mengerti," kata sosok itu sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Mukhlis kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia mencoba tidur, tetapi suara-suara aneh terus menghantuinya sepanjang malam. Ketika pagi tiba, ia merasa tubuhnya lemas seperti habis dikejar-kejar sesuatu sepanjang malam. Ia mulai sadar bahwa menjaga harta karun ini bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi juga bertahan hidup dari berbagai gangguan makhluk gaib. Tidak ingin membiarkan rasa takut menguasainya, Mukhlis kembali menemui Pak Darman di hutan pada siang harinya. Ketika ia menceritakan kejadian semalam, Pak Darman hanya mengangguk pelan. "Itu adalah ujian pertama. Mereka ingin melihat seberapa kuat kamu bisa bertahan. Ini adalah bagian dari tanggung jawabmu," katanya dengan suara tenang. Mukhlis merasa frustrasi. "Tapi Pak, kenapa mereka harus mengganggu saya? Bukankah saya sudah setuju untuk menjaga harta ini?" tanyanya. Pak Darman tersenyum tipis. "Dunia mereka tidak seperti dunia kita, Mukhlis. Mereka tidak hanya membutuhkan penjaga, tetapi juga ingin memastikan bahwa penjaga itu layak. Gangguan-gangguan ini akan terus ada, dan kamu harus belajar untuk menghadapinya." Pak Darman memberikan sebuah jimat kecil kepada Mukhlis, berupa kantong kain berisi daun-daunan kering dan manik-manik. "Ini akan membantumu melindungi dirimu, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, kekuatan sejati ada di dalam dirimu sendiri. Tetaplah berpikir positif dan jangan pernah menunjukkan rasa takut," tambahnya. Ketika Mukhlis kembali ke desa, ia mulai menyadari ada perubahan kecil tetapi mencolok di sekelilingnya. Beberapa tetangganya yang biasanya ramah kini terlihat menghindarinya. Mereka berbicara dengan bisik-bisik saat melihat Mukhlis lewat, dan beberapa bahkan menutup pintu rumah mereka saat ia mendekat. Mukhlis merasa heran, tetapi ia tidak ingin mempermasalahkannya. Namun, suatu malam, seorang tetangga tua bernama Bu Sumi datang ke rumahnya. "Mukhlis, saya harus memperingatkan kamu," katanya dengan suara pelan. Orang-orang di desa mulai curiga. Mereka bilang ada sesuatu yang tidak wajar dengan keberuntungan keluargamu belakangan ini. Mukhlis mencoba menjelaskan bahwa semua itu adalah hasil kerja keras dan doa, tetapi Bu Sumi hanya menggeleng. "Kamu tahu mereka tidak akan mudah percaya. Hati-hati, Mukhlis. Jika mereka merasa ada hal-hal gaib terlibat, mereka bisa menjadi berbahaya," katanya sebelum pergi. Mukhlis merasa semakin tertekan. Bukan hanya harus berurusan dengan makhluk gaib, kini ia juga harus menghadapi kecurigaan dari tetangganya sendiri. Gangguan dari makhluk gaib semakin menjadi-jadi. Tidak hanya di malam hari, tetapi juga di siang hari. Suatu sore, ketika Mukhlis sedang membantu ibunya di dapur, ia mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Ia keluar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika ia masuk kembali, ia melihat bayangan melintas cepat di ruang tengah. "Mukhlis, kamu baik-baik saja?" tanya ibunya yang melihat wajah Mukhlis tampak pucat. Mukhlis hanya mengangguk dan mencoba tersenyum. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa gangguan ini semakin sulit untuk diatasi. Bahkan jimat pemberian Pak Darman sepertinya tidak banyak membantu. Suatu malam, ketika Mukhlis sedang tertidur lelap, ia bermimpi berada di gua tempat harta karun itu disimpan. Namun, kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Dinding gua tampak berlumuran darah, dan suara-suara bisikan terdengar lebih keras. "Kamu telah diperingatkan, tetapi kamu tidak mendengarkan,"
kata sebuah suara di belakangnya. Ketika Mukhlis berbalik, ia melihat sosok makhluk hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di depannya. Setelah mimpi itu, Mukhlis mulai mempertanyakan pilihannya. Apakah ia benar-benar sanggup menjalankan tugas ini? Ia merasa semakin tertekan, dan beban di pundaknya terasa semakin berat. Ia mencoba berbicara dengan ayahnya tentang perasaannya, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan semuanya secara langsung. "Ayah, pernahkah ayah merasa seperti tidak punya pilihan?" tanyanya. Ayahnya tersenyum dan berkata, "Semua orang punya pilihan, Nak. Tetapi, kadang-kadang pilihan yang kita punya adalah menerima apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Itu juga sebuah kekuatan, menerima takdir dan menjalankannya dengan ikhlas." Kata-kata ayahnya membuat Mukhlis merenung. Mungkin benar, ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi, ia masih bisa memilih bagaimana ia menjalani semuanya. Dengan tekad baru, Mukhlis memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan keberanian. Ia tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa ia akan menemukan cara untuk mengatasinya. Keesokan harinya, Mukhlis memulai harinya dengan doa yang panjang. Ia menguatkan niatnya untuk menjalankan tugas yang telah ia terima, meskipun hatinya masih diliputi rasa takut. Ia membawa jimat pemberian Pak Darman kemanapun ia pergi, bahkan menggantungnya di pintu rumah sebagai perlindungan tambahan. Saat malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini, Mukhlis tidak bersembunyi di kamarnya. Ia mengambil lampu minyak dan berjalan keluar ke halaman rumahnya. Hawa dingin yang tidak biasa menyergap tubuhnya, tetapi ia tetap melangkah maju. "Jika kalian ingin berbicara, tunjukkan diri kalian," katanya dengan suara lantang. Tidak lama kemudian, bayangan-bayangan mulai muncul dari balik pepohonan. Sosok-sosok itu tampak seperti bayangan manusia dengan mata merah menyala. Salah satu dari mereka melangkah maju, lebih besar dan lebih menyeramkan daripada yang lain. "Kamu berani keluar?" katanya dengan suara berat. "Itu hal yang baik, tetapi keberanianmu akan diuji lagi." Setelah malam yang mencekam itu, Mukhlis merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Namun, pada malam berikutnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang asing. Tempat itu gelap, tetapi di tengah kegelapan ada singgasana besar yang terbuat dari batu hitam. Di atasnya duduk sesosok makhluk tinggi dengan wajah yang tidak jelas terlihat. Makhluk itu berbicara dengan suara yang menggema. "Mukhlis, kami telah memperhatikanmu. Keberanianmu patut dihargai, tetapi jalanmu masih panjang. Kami adalah penjaga harta ini, dan tugasmu adalah menadi bagian dari kami. Namun, jika kamu gagal, konsekuensinya akan berat." Mukhlis hanya bisa mengangguk, tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Saat ia terbangun dari mimpi itu, Mukhlis merasa bahwa pertemuannya dengan makhluk pemimpin itu adalah puncak dari ujian yang harus ia hadapi. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menjaga harta, tetapi juga tentang membuktikan dirinya. Di tengah upayanya untuk mengatasi gangguan gaib, Mukhlis menghadapi tekanan lain dari warga desa. Beberapa tetangga mulai terang-terangan menuduhnya terlibat dalam hal-hal yang tidak wajar. "Mukhlis, apakah benar kamu melakukan sesuatu untuk mendapatkan semua keberuntungan ini?" tanya seorang pemuda dengan nada mencurigakan. Mukhlis mencoba menjelaskan, tetapi semakin ia berbicara, semakin banyak warga yang berkumpul menatapnya dengan pandangan penuh curiga. Mereka bahkan mengusulkan untuk memanggil seorang dukun untuk membersihkan rumahnya. Mukhlis merasa terpojok, tetapi ia tetap tenang.
"Kalian bisa percaya apa yang kalian mau?" katanya. "Tetapi saya tidak melakukan apapun yang melanggar." Namun, dalam hatinya, ia merasa semakin kesepian. Pada suatu malam, ketika Mukhlis merasa hampir menyerah, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mendengar suara lembut memanggil namanya dari luar jendela. Ketika ia membuka jendela, ia melihat cahaya kecil berkilauan di tengah kegelapan. Cahaya itu bergerak pelan, seolah-olah memintanya untuk mengikutinya. Mukhlis merasa ragu, tetapi ia memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Cahaya tersebut membawanya ke sebuah pohon besar di pinggir desa. Di bawah pohon itu, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci rapat. Ketika ia menyentuh kotak itu, suara yang sama terdengar lagi. "Ini adalah bagian dari apa yang kamu jaga. Perlakukan dengan hormat, dan kamu akan mendapatkan kekuatan untuk melindungi dirimu." Kotak itu menjadi simbol baru bagi Mukhlis. Ia merasa bahwa kotak tersebut memberinya harapan untuk menjalankan tugasnya. Ia menyimpan kotak itu di tempat yang aman dan terus berdoa agar diberi kekuatan. Gangguan gaib masih ada, tetapi Mukhlis merasa bahwa dirinya semakin kuat untuk menghadapinya. Warga desa perlahan-lahan mulai melunak, terutama setelah mereka melihat bahwa Mukhlis tetap rendah hati meskipun menghadapi tekanan. Bahkan beberapa dari mereka mulai menghormati keberanian Mukhlis. Namun, Mukhlis tahu bahwa tugasnya belum selesai. Perjalanannya masih panjang, dan ia harus terus menjaga harta karun itu dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah kejadian dengan kotak misterius itu, Mukhlis merasa perlu menemui Pak Darman untuk mencari kejelasan. Ia membawa kotak tersebut dan berjalan menuju hutan, berharap menemukan Pak Darman di tempat biasa. Saat tiba, ia melihat Pak Darman duduk dengan wajah tenang, seolah sudah tahu Mukhlis akan datang. "Kamu telah menemukan bagian penting dari tugasmu," kata Pak Darman sambil menunjuk kotak kecil di tangan Mukhlis. Mukhlis membuka kotak itu di hadapan Pak Darman. Isinya adalah sebuah batu kecil berwarna keemasan yang memancarkan cahaya lembut. "Ini adalah inti dari harta yang kamu jaga," jelas Pak Darman. "Batu ini bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga kekuatan untuk melindungi dirimu dari mereka yang mencoba mencelakanmu." Mukhlis merasa lega mendengar penjelasan itu, tetapi ia juga merasa ada tanggung jawab yang lebih besar menantinya. Pak Darman memberikan nasihat terakhirnya. "Ingat, Mukhlis, menjaga harta ini bukan hanya soal kekayaan, tetapi soal kepercayaan. Jangan pernah biarkan keserakahan menguasaimu. Jika kamu tetap tulus, mereka akan mendukungmu. Tetapi jika kamu gagal, konsekuensinya tidak hanya menimpa dirimu, tetapi juga keluargamu." Mukhlis mengangguk dengan penuh tekad, berjanji untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Setelah pertemuan dengan Pak Darman, Mukhlis merasa lebih percaya diri. Namun, malam berikutnya menjadi ujian terberat baginya. Saat tengah malam, ia mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sekelompok makhluk hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di depannya. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Waktumu sudah habis, Mukhlis. Jika kamu tidak layak, kami akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kami." Mukhlis berdiri dengan tenang, memegang kotak kecil di tangannya. "Saya tidak akan menyerah. Jika kalian ingin menguji saya siap," katanya dengan suara lantang. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat, dan Mukhlis merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia memejamkan mata dan mulai berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan. Tiba-tiba, kotak di tangannya mulai bersinar terang.
Cahaya dari batu keemasan itu membuat makhluk-makhluk tersebut mundur. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara menggema, "Kamu telah membuktikan keberanianmu, Mukhlis. Kami tidak akan mengganggumu lagi, tetapi ingat, tugasmu belum selesai." Setelah mengatakan itu, mereka menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, warga desa mulai melihat perubahan di rumah Mukhlis. Mereka merasa bahwa suasana gelap yang sebelumnya menyelimuti rumah itu telah hilang. Beberapa dari mereka datang untuk meminta maaf atas kecurigaan mereka. "Mukhlis, kami salah telah menuduhmu. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya kamu alami," kata salah seorang tetua desa. Mukhlis menerima permintaan maaf mereka dengan hati terbuka. Ia menjelaskan bahwa tugasnya adalah amanah yang harus ia jaga, bukan sesuatu yang ia pilih sendiri. Warga desa mulai menghormati Mukhlis, bahkan beberapa dari mereka menawarkan bantuan jika Mukhlis membutuhkan sesuatu. Kehidupan di desa perlahan kembali normal, tetapi Mukhlis tahu bahwa tugasnya belum berakhir. Seiring berjalannya waktu, Mukhlis mulai memahami bahwa menjaga harta karun ini bukan hanya soal melindungi sebuah benda, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia belajar untuk hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut tanpa rasa takut. Setiap malam, ia tetap berdoa dan menjaga kota kecil itu dengan penuh perhatian. Mukhlis juga mulai membagikan pengalamannya kepada orang-orang terdekatnya. Ia tidak menceritakan semuanya, tetapi ia memberikan pesan tentang pentingnya keberanian, kejujuran, dan ketulusan dalam menjalani hidup. Pesan-pesan itu membuat banyak orang terinspirasi, dan Mukhlis merasa bahwa apa yang ia alami memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menjaga sebuah harta. Setahun kemudian, kehidupan Mukhlis telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi diganggu oleh makhluk gaib, dan hubungan dengan warga desa semakin harmonis. Kota kecil itu tetap ia simpan di tempat yang aman, sebagai pengingat akan tugas dan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Sesekali, ia masih bermimpi tentang gua tempat harta karun itu disimpan, tetapi mimpi-mimpi itu tidak lagi mencekam. Sebaliknya, mimpi itu terasa seperti pesan bahwa ia telah diterima sebagai bagian dari penjaga harta tersebut. Mukhlis menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah memberinya banyak pelajaran berharga. Ia tidak hanya menjadi lebih kuat secara mental, tetapi juga lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ia bersyukur atas segala yang telah ia alami, dan ia bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Dengan hati yang tenang, Mukhlis melangkah ke masa depan, siap menghadapi apapun yang akan datang.